belajar geografi pagi ini? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa yang jadi ketua kelasnya? Azhar. Oke, belajar dipimpin doanya terlebih dahulu. Baik Ibu, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, maka baiknya kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Azhar sudah memimpin doa. Oke, karena kita udah berdoa, berarti selanjutnya adalah kita presentasi dulu ya, anak-anak. Nanti kalau ibu panggil, kalian bilang hadir ya. Baik, Ibu. Oke. Di sini Aisyah Salatunida. Hadir, Bu. Oke. Nurila. Hadir, Ibu. Oke. Khairunisa Diandra. Hadir, Bu. Oke. Azhar Saiful. Hadir Ibu. Oke. Hafna. Hadir Bu. Oke. Azahra. Hadir, Bu. Oke. Berarti hadir semua ya. Ih, keren kalian pada masih semangat. Iya, dong, kita hadir, Bu. Oke. Kalian masih ingat gak minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Tentang wilayah fungsional, Bu. Oke. Masih ingat gak wilayah fungsional itu apa? Saya ingin jawab, Bu. Boleh ya. Menurut saya, kalau wilayah fungsional itu adalah wilayah yang dibentuk oleh adanya hubungan antar interaksi antar bagian. Iya, betul banget. Teman-teman ada yang mau nambahin lagi? Bu, Boleh. Iya. jadi contoh dari wilayah fungsional itu kayak Jabodetabek yang dimana pusatnya itu Jakarta dan daerah di sekitarnya saling berinteraksi secara ekonomi. Betul banget. Jadi wilayah fungsional itu sangat berkaitan dengan interaksi dan juga hubungan timbal balik, di mana itu merupakan masalah yang materi yang akan kita bahas untuk hari ini, yaitu tentang interaksi desa dan kota. Kalian bayangin deh, pagi-pagi kalian suka nggak sih ngelihat kayak KRL ataupun busway gitu dari arah Bogor ke Jakarta Kota tuh selalu padat banget kan, Iya, Ibu. apalagi di Manggarai. Betul, Ibu. Siapa yang suka lewat situ? Saya, Ibu. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari interaksi desa kota, di mana para pekerja itu kebanyakan dari pinggiran kota, sedangkan wilayah kerjanya itu kebanyakan di pusat kota. Nah, tujuan kita hari ini itu akan membahas mengenai analisis dampak positif dan negatif serta pola dari hubungan timbal balik tersebut. Oke, karena udah siap, kita mulai ya. Ibu. Kita ibu akan membahas dulu mengenai penjelasan tentang interaksi desa kota. Dan dari gambar ini apa yang paling kalian lihat nih? Yang dari gambar itu, betul. Ada lagi? Dari gambar ini? Jalanannya biasa Ibu. Yang sebelah mana tuh? Kalau biasanya anak. Ya. Oke, ada lagi? Wilayah persawahan. Ya, betul. Jadi dari gambar ini merupakan gambar antara kota dan juga desa. Bisa kita lihat nih masalah apa sih yang paling terlihat dari intensitas interaksi kalau misalkan keduanya itu saling berhubungan. Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, boleh tidak? Jadi itu masalahnya ada di desa itu kehilangan identitas agrarisnya. Petani itu jadi beralih profesi karena lahannya dijual untuk perumahan. Lalu di kotanya itu terjadi masalah macet yang makin parah. Iya, betul. Ada yang lagi anak-anak? Saya, Ibu. Boleh lah. Saya melihat ada masalah sosial juga, Bu. Orang dari desa yang pindah ke kota tapi tidak dapat kerja malah tinggal di pemukiman kumuh. Itu dampak interaksi desa kota juga kan, Bu? Betul banget. Jadi semua itu merupakan konsekuensi nyata, di mana adanya hubungan timbal balik antara desa dan juga kota. Sekarang kita pikirkan mengapa sih interaksi antara kedua itu bisa sangat kuat. Apa yang membuat desa dan kota itu saling berhubungan? Selanjutnya itu akan kita bahas pada materi slide selanjutnya. Oke, di sini ada pengertian desa, di mana desa itu berasal dari bahasa Sanskerta yang atau
desi yang artinya tanah lahir, di mana desa ini terbentuk dari kumpulan unit pemukiman kecil, yaitu kampung atau dusun. Nah, di sini ada contohnya nih, merupakan desa Pariangan yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Oke, selanjutnya, merupakan ciri khas desa menurut Direktorat Jenderal Pembangunan Desa. Yang pertama itu adanya perbandingan lahan dengan manusia yang cukup besar. Ada yang ngerti nggak nih maksudnya apa? Dari banyak perbandingan lahan yang lebih besar daripada manusianya. Ya Pak? Oh ya boleh. Kalau di desa itu lahannya lebih luas daripada jumlah manusia. Betul. Jadi kalau di desa itu lahan hijaunya masih lebih banyak daripada para penduduknya gitu, berbanding terbalik dengan di kota. Yang kedua itu adanya sektor pertanian agraris yang menjadi lapangan kerja yang lebih dominan. Seperti yang kita ketahui bahwa di desa itu lebih banyak penduduk yang bekerja sebagai petani. Yang ketiga adanya hubungan yang sangat akrab antar warga. Ya, di beberapa wilayah itu masih banyak yang saling saudaraan gitu antara tetangga dan tetangganya. Jadi bukan antara orang asing. Yang keempat adanya masih berpegang teguh pada tradisi yang berlaku. Oke, selanjutnya ada pengertian kota. Kawasan perkotaan ini adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama, bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan itu sebagai tempat pemukiman perkotaan, sebagai tempat pemusatan, dan juga distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan juga kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada unsur dan juga karakteristik kota, di mana kota sendiri memiliki ruang pemukiman, jalur transportasi seperti busway, juga kegiatan ekonomi dan infrastruktur jasa, serta sentra perdagangan dan juga bangunan-bangunan publik lainnya. Nah, karena kita sudah membahas pengertian desa dan juga kota, maka selanjutnya kita akan memberikan penjelasan pengertian interaksi desa kota, di mana interaksi desa kota sendiri merupakan hubungan yang saling mempengaruhi antara wilayah desa dan juga kota, baik yang bersifat menguntungkan maupun juga merugikan, di mana interaksi desa kota ini akan terus berpengaruh terhadap kemajuan kedua wilayah tersebut. Nah, di sini ada faktor terjadinya interaksi desa kota menurut Edward Ullman. Ini ada 3. Yang pertama itu ada regional komplementari, di mana adanya wilayah yang saling melengkapi ini, desa dan kota itu akan terus berinteraksi karena tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang kedua ada transferability, di mana kemudahan perpindahan dalam ruang karena tersedianya sarana dan prasarana transportasi. Dan juga yang ketiga ada intervening opportunity, yaitu tidak adanya kesempatan untuk berinvestasi, di mana interaksi dapat terjadi antara desa dan juga kota bila tidak ada pihak ketiga yang menghambat interaksinya. Oke. Nah, di sini ada bentuk interaksi desa dan kota, di mana desa ini menjadi sumber bahan baku dan kota itu sebagai pemasok barang sehingga menjadi transaksi jual beli. Yang kedua, di mana desa itu memiliki banyak tenaga kerja dan kota sendiri menyediakan lapangan kerja sehingga kedua wilayah saling membutuhkan. Yang ketiga, adanya fasilitas pelayanan umum seperti sekolah dan juga rumah sakit di kota sehingga terjadi interaksi desa dan kota. Yang keempat, adanya penggunaan fasilitas transportasi sehingga desa dan kota ini saling terhubung. Dan yang terakhir adanya penyebaran informasi melalui media elektronik seperti televisi, radio, dan juga internet tentang desa dan kota. Nah, di sini merupakan contoh zona interaksi desa kota di mana semua pusat itu ada di kota di paling tengah. Selanjutnya subdaerah perkotaan, jalur ke subdaerah, dan yang paling pedesaan itu di paling luar gitu. Jadi agak cukup jauh. Nah, di sini ada dampak interaksi desa kota bagi desanya sendiri itu memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu meningkatkan taraf pendidikan, informasi dan komunikasi dapat mudah diterima masyarakat, terus juga pembangunan infrastruktur di desa sehingga memudahkan aksesibilitas dan juga meningkatkan produktivitas penduduk desa dengan teknologi tepat guna dan juga meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan meratanya pembangunan. Selain itu juga ada dampak negatifnya anak-anak, di mana modernisasi pengaruh kota itu telah melunturkan orientasi petani sebagai mata pencariannya, di mana kan banyak juga nih warga yang udah nggak mau jadi petani, lebih memilih ke kota gitu. Terus yang kedua ada siaran televisi yang dapat mempengaruhi sikap masyarakat desa untuk hidup konsumerisme, dan juga tenaga muda
warga di desa ini lebih tertarik bekerja di kota daripada menjadi petani yang seperti saya bilang sebelumnya. Terus adanya alih fungsi lahan akibat adanya pertumbuhan kota yang mengarah ke perbatasan desa dan juga kota. Terus tata cara dan pola hidup masyarakat kota cenderung mengubah masyarakat desa. Ini merupakan dari sisi desa, sedangkan dari sisi kotanya itu dampak positifnya adanya tercukupi kebutuhan pangan bagi penduduk kota yang berasal dari desa. Yang kedua adanya jumlah tenaga kerja di kota yang melimpah. Yang ketiga produk kota dapat dipasarkan di desa. Dan yang terakhir peluang untuk berwirausaha yang luas. Dampak negatifnya sendiri banyak penduduk desa nih yang datang ke kota tanpa keahlian sehingga menimbulkan permasalahan baru gitu, sehingga sulitnya lapangan pekerjaan jadinya. Yang kedua penduduk berpendapat rendah sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga nilai lahan di kota mahal, warga yang tidak mampu terpaksa menggunakan lahan yang tidak layak huni, bahkan ilegal kayak di pinggiran bantaran sungai gitu kan. Terus yang keempat adanya terjadinya degradasi lingkungan karena pembangunan tidak terkendali. Oke, kesimpulannya tentang interaksi desa kota ini adalah hubungan itu saling mempengaruhi antara desa dan juga kota sebagai wilayah dominan pertanian dan kota itu sebagai pusat kegiatan non pertaniannya, di mana interaksi ini didorong oleh adanya kebutuhan yang saling melengkapi gitu antara regional komplementari dan juga kemudahan perpindahan, transferability, serta tidak adanya hambatan intervening opportunity. Oke, penjelasan dari saya cukup sekian. Selanjutnya saya akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Ini langsung aja dibagi jadi 2 kelompok, berarti 3-3 ya. Berarti satu ada yang ke sebelah sini. Oke. Kalian akan mengerjakan tugas yang ada di kertas ini. Nanti kalian presentasikan hasilnya ke depan ya. Waktunya saya kasih 10 menit, apakah cukup? Cukup. Silakan kalian cari dulu sumber-sumbernya dari internet ataupun sumber-sumber valid lainnya ya. Oke, anak-anak, gimana nih? Apakah sudah menemukan? Sudah, Bu. Benar ya. Oke, kelompok 1 yang mana tadi? Gimana nih? Udah menemukan fokus kalian tentang konsep apa nih? Oke Bu, kami itu berfokus pada spesialisasi wilayah. Oke, spesialisasi wilayah. Jadi kalian pastiin bahwa kalian itu menjelaskan tentang tujuan antara kebutuhan kedua jenis komunitas tersebut terpenuhi di berbagai lokasi ya. Oke, bisa dicari lagi. Ibu, ya, izin UKS boleh Ibu. Oh, nggak enak badan. Boleh ikut UKS dulu. Iya. Oke, untuk kelompok 2 gimana nih progresnya? Ada yang kesulitan atau mau ditanyain? Jadi kita tuh progresnya kita tuh membahas
Oke anak-anak, waktunya 15 menit lagi. Kalau udah langsung bisa bilang ya. Oke, waktunya udah habis anak-anak. Udah pada kelas semua kan tapi? Sudah, Bu. Kelompok 1 apakah sudah? Sudah, Bu. Oke, karena kalian semua udah selesai, silakan paparkan temuan data yang kalian temui. Bisa dari kelompok 1 terlebih dahulu. Boleh maju ke depan ya. Jelaskan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang perasaan dan diskusi tadi. Saya Azza Syekh Amri. Saya harus menyanyikan. Jadi yang tadi kita diskusi itu tentang interaksi desa kota yang tergambar menunjukkan hubungan balik berdasarkan spesialisasi wilayah wilayah pedesaan di dataran tinggi seperti yang ditunjukkan oleh aktivitas pertanian saya dulu berperan sebagai produsen bahan pangan agraris. Terus Sementara itu di wilayah pesisir seperti Cirebon, Indramayu berspesialisasi sebagai penghasil komoditas laut dan ikan. Interaksi ini terjadi ketika hasil produksi ini saling dipertukarkan, di mana aliran sayuran dari Bandung dan aliran ikan dari wilayah pesisir bertemu di pusat-pusat perdagangan atau distribusi yang difasilitasi oleh infrastruktur transportasi atau jembatan yang membentuk jejaring ekonomi yang memastikan kebutuhan pangan komoditas tersebut terpenuhi di berbagai lokasi. Oke, hebat banget kelompok 1 pemaparannya sudah sangat lengkap ya. Namun kelompok lain apakah ada tambahan atau tambahan nih untuk kelompok 1? Saya Boleh juga. izin bertanya, jadi dari kelompok gue bertanya, jadi menurut kelompok kalian apa peran utama kota dalam proses interaksi ini, terutama yang melibatkan aliran barang dari kedua wilayah penghasil? menurut dari kelompok 1, para petani itu adalah sebagai simbol distribusi dan masal. Kota menjadi tempat bertemunya hasil pertanian dan interland Bandung dan hasil laut dari Indramayu atau Cirebon. Di kota, komoditas ini dikumpulkan, didistribusikan dan dijual, sehingga kota berperan sebagai pusat penggerak ekonomi. Baik, terima kasih. Oke, karena pemaparan kelompok 1 juga udah lengkap, terus ada juga tanya jawab tadi. Selanjutnya boleh kelompok 2 untuk memaparkan. Kasih applause dulu teman-teman. Oke, boleh kembali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil penugasan kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Novia. Nama saya Nisola Aditya. Nama saya Rusana Sapita. Oke, baik. Boleh dibacakan apa yang kita? Oke, jadi fungsi kota sebagai simpul utama distribusi yang menghubungkan wilayah produksi. Nah, desa dan wilayah pesisir, Bandung sebagai produsen sayuran, Cirebon dan Indramayu sebagai produsen ikan, bertindak sebagai hinterland atau wilayah penyangga yang memasak bahan mentah. Kota menjadi lokasi perkumpulan komunitas ini, tempatnya terjadi aktivitas perdagangan, pengolahan dan penyaluran kembali ke konsumen.
karena sudah sangat jelas banget nih. Selanjutnya kita akan Ibu lebih tepatnya akan memberikan kesimpulan mengenai pertemuan hari ini, di mana kita itu fokus pada interaksi desa kota disebabkan oleh perbedaan sumber daya alam dan juga kebutuhannya yang sehingga menciptakan pola ruang yang lebih spesifik gitu kan, dan juga menghasilkan dampak ganda seperti kemacetan di kota dan juga hilangnya identitas agraris di pedesaan. Itu merupakan kesimpulan dari hasil analisis kita hari ini. Selanjutnya kalian refleksikan apakah kalian sekarang mengerti mengapa pembangunan desa itu harus lebih fokus pada potensi lokal ya, sedangkan kota itu harus fokus pada integrasi infrastrukturnya. Apakah kalian paham? Karena itu. Oke. Untuk tugas minggu depan, saya ingin kalian itu membuat sebuah artikel opini singkat mengenai judul masa depan desa itu di tengah geliat kota. Tuliskan pandangan kalian mengenai bagaimana desa itu harus bersikap agar tidak sekadar menjadi bawahan bagi kota. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah cukup. Oke, karena semuanya sudah paham, sudah mengerti. Terima kasih untuk diskusi hari ini yang sudah luar biasa banget nih. Selamat pagi dan sampai jumpa di minggu depan. Oh ya, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa juga. Boleh dipimpin ketua kelas? Dan Ibu, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, maka baiknya kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya. Dan jangan lupa dikerjakan